Bencana banjir 4. Ratu Ichthyosaurus memotong air. Keagungan tubuhnya yang ramping memenuhi Sungai Han. Inkarnasi yang membingungkan segera pindah dari Sungai Han. Wah, sial. Apa ini? Ada perasaan hormat saat aku menghadapnya. Saya menghadapi penguasa suatu spesies. Saya sekali lagi merasakan betapa hebatnya Shin Yosung dan Li Gilyong. Turun. Kumis ratu menyentuh air oleh kata-kataku. Sekali lagi, itu tidak masuk akal untuk memiliki efek yang sama bahkan dengan skill yang sama. Itu mirip dengan ketika saya menggunakan Li Shao's Way of the Wind. Saya mendekatinya dan naik menggunakan timbangan. Tubuh ratu bergetar seolah dia menolak sentuhanku. Ini batas bagi saya. Jujur, rasanya lobus frontal saya terbakar dari koneksi dengan ratu. Saya meninggalkan inkarnasi memburu saya dan membuka mulut saya, ayo pergi. Kemudian perjuangan saya dengan ratu dimulai. Seolah-olah dia sedang bermain dengan saya, ratu berenang di air tanpa memperhatikan napas saya. Puhah, aku terengah-engah, tampak seperti tikus basah. Ini. Ichthyosaurus di sekitarnya mengalir ke arahku seolah mereka terhibur. Rasi bintang, tahanan ikat kepala emas menertawakanmu. Kontrol saya berantakan tetapi sang ratu bergerak ke arah yang saya inginkan. Itu di barat daya Yongsan-gu. Itu adalah Nodeulseom, salah satu dari sedikit pulau di Sungai Han. Jika saya ingat dengan benar, pulau ini adalah tempat yang paling berpotensi untuk ditetaskan oleh bencana banjir. Disaster bencana kelima terjadi di pulau buatan di Sungai Han. Ways of Survival adalah novel di mana tahun itu tidak ditentukan. Oleh karena itu, saya tidak tahu secara pasti tahun bagaimana cara bertahan hidup. Saya pikir itu mendekati tahun saya tinggal di tetapi sudah serial selama 10 tahun dan pengembangan teknologi tidak benar. Ada sedikit penyebutan perangkat modern di Ways of Survival dan kadang-kadang tidak ada nama geografis tetap yang digunakan. Situasi ini merupakan contoh. Pulau buatan di Sungai Han. Di mana itu? Meskipun demikian, saya dapat menentukan bahwa itu adalah Nodeulseom karena deskripsi dan ukuran meteorit tersebut. Pikiranku terganggu oleh ratu yang tiba-tiba berhenti. Saya berguling ke bawah dan terlempar ke Nodeulseom. Ratu Mirabat melirikku sebelum menghilang ke Sungai Han. Dia brengsek tak berperasaan. Keterampilan eksklusif, bookmark, telah dimatikan. Week. Dunia berbalik saat saya mengeluarkan air sungai. Aku mengangkat kepalaku dan pemandangan Nodeulseom menyebar di depanku. Saya belum pernah ke Nodeulseom sebelumnya tetapi sesuatu terasa aneh. Pohon-pohon di Nodeulseom tampak seperti sebelum dunia hancur. Ichthyosaurus menghilang dan inkarnasi sedang bersiap untuk menyeberangi sungai. Saya bisa melihat beberapa inkarnasi terbang di langit. Aku bersembunyi di balik pohon dan menahan napas ketika aku memperhatikan mereka. Di mana dia? Bukankah dia jelas datang ke sini? Petik 2. Saya tidak berpikir akan ada begitu banyak orang yang telah mempelajari manuver penerbangan. Orang-orang brengsek ini bukan pengacau. Mengapa mereka beradaptasi begitu cepat? Banyak dari mereka mendarat di Nodeulseom dan melihat sekeliling. Hyung, mari kita melihat-lihat. Saya tidak memiliki kepercayaan diri menghadapinya sendirian. Petik 2. Saya setuju. Apakah Anda melihat semua bintang di atas kepalanya? Dia adalah monster. Petik 2. Ciri-ciri seperti pahlawan tidak diperlukan saat berhadapan dengan monster. Petik 2. Apakah dia akan sekuat raja di barat? Itu adalah percakapan yang membahas cara membunuh seseorang. Saya pikir itu terlalu memalukan untuk membandingkan saya dengan Yo Jong-hyuk. Saya ingin bersembunyi sampai akhir batas waktu tetapi seseorang muncul dari hutan di pulau itu. Jusis harus hati-hati. Turun dari pulau ini jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda. Petik 2. Itu adalah suara yang kuat. Gadis itu mengenakan hoodie hitam di atas seragamnya berjalan ke arah para pria. Kamu siapa? Seorang anak muda yang tidak takut. Aremku. Wah. Pedangnya bergerak di udara dan orang-orang yang lengannya dipotong menjerit. Salah satu inkarnasi yang relatif lebih muda berteriak. Itu dia, Duke of Loyalty and Warfare. Apa? Kenapa gadis itu ada di sini? Petik 2. Lari, melarikan diri. Inkarnasi buru-buru menggunakan manuver penerbangan tetapi bakat mereka tidak setinggi yang saya pikir. Beberapa dari mereka sedikit kuat. Namun, Duke of Loyalty and Warfare tidak akan menjadikan siapapun penjelmaannya, bahkan jika mereka adalah keturunan dari temannya. Gadis itu mengarahkan pedangnya yang tajam ke arahku. Jusi, apakah kamu akan keluar? Mengapa kamu bersembunyi saat kamu memiliki tanda target pada kamu? Petik 2. Itu mengingatkan saya masih memiliki panah di atas kepala saya. Aku menghela nafas dan meninggalkan hutan dengan kedua tangan terangkat. Apakah kamu akan membunuhku? Aku ingin tetapi Tuan akan sedih. Gadis berambut panjang, Li Jie menaruh pedangnya sambil tertawa. Kekuatannya telah meningkat dalam 10 hari kami belum bertemu. Li Jie melihat lengan saya yang terluka dan berkata kepada saya. Bagaimana kabarmu? Saya pikir Anda tidak baik-baik saja. Petik 2. Lalu mengapa bertanya? Saya pikir Anda telah kembali ke SMA Daepong. Mengapa kamu di sini? Guru menjemput saya beberapa hari yang lalu. Saya tidak tahu bagaimana dia menemukan saya. Petik 2. Yo Jong-hyuk. Saya tahu bahwa Li Jie adalah anggota kunci dari pesta Yo Jong-hyuk tetapi pergi ke sana dan menemukannya. Saya melihat statistik tubuh fisiknya menggunakan cam observation.
Nilai totalnya kira-kira lebih dari 160. Kekuatan dan fisiknya tampak sedikit lebih rendah tetapi dia telah mencapai batas pada statistiknya untuk skenario kelima. Selain itu, pelatihan Demon Slayer dan pedang telah meningkat lebih lanjut. Tampaknya semua karakter di Ways of Survival tumbuh lebih cepat ketika mereka tidak ada di dekat saya. Apakah mereka semua memiliki mental block karena saya? Bagaimana dengan pesta Ahjusi? Apakah Anda bertemu Hiwon Uni? Petik 2. Yang lain sedang menunggu di Yongsan-gu. Saya belum bertemu Hiwon Si. Petik 2. Sangat buruk. Dia ingin melihatmu. Petik 2. Kalau dipikir-pikir, Jung Hiwon dan Lee Ji-hye berada di posisi yang sama. Saya melihat sekeliling dengan hati-hati dan bertanya, apakah Anda ikut dengan Yo Jong-hyuk? Hah? Kenapa Ahjusi tahu segalanya? Petik 2. Pada saat ini, saya mendengar suara dari tepi Nodeuseum. Inkarnasi yang telah memerangi Ichthyosaurus selesai dan mendekati pulau itu. Beberapa datang dengan perahu bebek dan beberapa berenang. Beberapa dari mereka datang dengan perahu atau menggunakan keterampilan khusus. Mereka tampak seperti turis kelompok. Aku menemukannya. Itu dia. Saya adalah produktur. Lee Ji-hye menjadi marah ketika dia melihat inkarnasi. Kenapa kamu menyeret banyak sampah itu ke sini? Aku membawa mereka untuk menangkap bencana. Beberapa orang sedang mempersiapkan diri untuk bencana tetapi tidak semua orang. Mereka yang tidak termasuk kelompok bersembunyi di seluruh Seoul, menunggu seseorang untuk menyelesaikan skenario utama. Kemudian mereka akan mengambil tindakan dalam kehilangan daya yang dihasilkan. Bencana terakhir tidak bisa dihancurkan dengan tekad yang lemah. Jika semua orang tidak bertarung bersama. Kenapa kau melakukan itu? Tidak ada gunanya. Hah? Tidak akan ada bencana. Tuan sedang mengurusnya. Mata saya menatap Lee Ji-hye dengan tidak percaya. Bencana terakhir tidak akan berbahaya sama sekali. Sebaliknya, orang tidak berguna tidak bisa memasuki pulau. Sial, mereka masuk. Petik 2. Lee Ji-hye sekali lagi mencabut pedangnya. Ini adalah alasan mengapa dia mengendalikan pulau. Lee Ji-hye bukan satu-satunya yang mengendalikan pintu masuk ke pulau itu. Orang besar melambai ke kapal yang masuk. Semuanya, kamu tidak diizinkan masuk ke dalam sini. Ini adalah zona bahaya. Petik 2. Apa? Kamu siapa? Seorang letnan dari unit 6502. Omong kosong apa ini? Sebuah pisau terbang tertangkap di tangan pria itu dan dia berkata, berbahaya melawan otoritas. Kamu. Letnan itu memakai jas yang mengingatkan kita pada beruang raksasa dan berjanggut kotor. Aku akan membawamu ke tempat yang aman. Letnan mengangkat pria itu dengan satu tangan dan melemparkannya ke sisi lain Sungai Han. Pria itu terbang melintasi Sungai Han dengan kecepatan tinggi dan mendarat di seberang. Sang letnan bertanya, apakah ada orang yang membutuhkan bimbingan? Gila, seekor monster. Letnan yang menghadapi inkarnasi memiliki mata yang lelah, seperti gunung yang menumpuk di pundaknya. Itu adalah wajah yang terlihat sangat lelah. Itu susah. Petik 2. Saya pikir saya akan mati. Dok Jasi, kamu di mana? Lee Hyun-sung Si. Pada saat itu, Lee Hyun-sung menatapku. Ekspresinya seperti menemukan oasis di tengah padang pasir. Dok Jasi, Lee Hyun-sung mendatangiku. Secara naluriah saya mundur selangkah. Dok Jasi, ini aku, Lee Hyun-sung. Petik 2. Aku baru akan membuka mulut ketika sekelompok inkarnasi lain turun. Itu dia, tangkap dia. Ekspresi Lee Hyun-sung berubah. Aku bilang itu zona bahaya. Dia berbalik dan membanting tinjunya ke tanah. Karakter, Lee Hyun-sung, telah menggunakan stigma, Great Mountain Smash Level 5. Petik 1 kurung siku tutup. Seluruh pulau Nodeuseum bergetar ketika ujung-ujungnya meledak. Saya terpesona oleh adegan inkarnasi kedua yang terbang. Bajingan Yo Jong-hyuk itu, bagaimana dia membesarkan seseorang? Saya bertanya pada Lee Hyun-sung yang terlihat gembira, di mana Yo Jong-hyuk? Ekspresi Lee Hyun-sung menjadi sedikit sedih. Oh, dia ada di tengah pulau. Bahwa saya akan segera kembali, lalu kita akan bicara. Petik 2. Aku mengabaikan pandangan putus asa Lee Hyun-sung dan berlari ke tengah pulau. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan pada Lee Hyun-sung tetapi sekarang bukan waktunya. Saya harus memeriksa sesuatu dengan cepat. Berapa lama saya berjalan melalui hutan? Saya akhirnya melihat sebuah meteorit besar tersangkut di tengah hutan. Ukuran meteorit itu luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Aura merah di permukaan menyiratkan kehancuran yang pasti. Ada seorang wanita berdiri di depan meteorit itu. Oh, kamu. Ekspresiku berubah saat melihat Lee Seolwa ketika orang yang kucari muncul dari belakang meteorit. Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk berdiri di sana dengan tenang, memancarkan kehadiran yang mantap. Saya bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu pasti tahu karena kamu memiliki future sight. Aku terdiam mendengar jawaban tenang itu. Meteorit kuning menempel di tengah-tengah meteorit bencana besar. Saya segera memperhatikan mengapa Yo Jong-hyuk ingin datang ke sini dengan cepat. Apakah Anda memberi makan meteorit panduan untuk bencana? Panduan hanya akan mengganggu nanti. Lebih baik membunuh mereka selagi kita bisa menanganinya. Petik 2. Sekali lagi, perasaan tidak menyenangkan saya selalu benar. Bajingan ini berusaha menetas bencana lebih awal. Dia adalah kekasih Lee Seolwa karena suatu alasan.
Tidak, memangnya kenapa? Mengesampingkan panduan ini, mengapa Anda mencoba membangunkan bencana lebih awal? Apakah Anda akhirnya menjadi gila? Petik 2. Ada sedikit kekecewaan di mata Yo Jong-hyuk ketika dia menjawab, kamu sepertinya tidak tahu banyak saat ini. Apa? Bencana ini adalah kolega saya di kehidupan sebelumnya. Siapa yang tidak tahu ini? Yo Jong-hyuk menyatakan dengan ekspresi arogan, itu sebabnya bencana ini aman. Aman. Beberapa pikiran terlintas di kepalaku. Jong-hyuk, iya, terkadang dia terlalu baik. Bencana banjir telah menetas. Saya sudah lupa sebentar karena saya menerima bantuannya beberapa kali. Pria di depanku ini adalah seseorang yang nyaris tidak mengambil langkah menuju akhir setelah mati lebih dari 100 kali.